Ines Rayhana dari kelas MBS 2C dengan NIM 245211097. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Nur Hidayah Al-Amin dan teman-teman yang saya banggakan. Nah, kali ini saya akan memberikan materi yang berisi tentang perbedaan antara fikih dan usul fikih serta sejarah perkembangan dari fikih itu sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara fikih dan usul fikih. Dari definisinya yaitu fikih itu sendiri artinya ilmu yang membahas hukum-hukum syariat Islam yang berkaitan dengan perbuatan manusia berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Sedangkan usul fikih yaitu ilmu yang membahas kaidah dan metode dalam menggali serta menetapkan hukum syariah dari sumbernya. Nah, fikih sendiri yaitu berfokus pada menentukan hukum suatu perbuatan, misalnya wajib, sunnah, mubah, makruh, ataupun haram. Sedangkan usul fikih yaitu berfokus pada menentukan cara dan metode dalam menetapkan hukum dari dalil-dalil syariat. Objek kajian dari fikih yaitu hukum-hukum Islam seperti sholat, zakat, jual beli, pernikahan, warisan, dan lain-lain. Sedangkan dari usul fikih, objeknya itu prinsip-prinsip dalam pengambilan hukum, seperti dalil hukum ijma', qiyas, ataupun ijtihad. Sifat ilmu fikih yaitu cabang ilmu yang bersifat praktis dan aplikatif. Sedangkan sifat usul fikih yaitu ilmu yang bersifat teoritis dan metodologis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan ilmu fikih. Yang pertama ada masa Nabi Muhammad. Pada masa Nabi Muhammad, hukum Islam masih dalam tahap pembentukan. Seluruh hukum diturunkan oleh Allah melalui wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Sumber utama hukum adalah Al-Quran yang turun secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan situasi pada waktu itu. Selain Al-Quran, terdapat sunnah Nabi, yakni perkataan, perbuatan, dan persetujuan beliau menjadi sumber hukum yang sangat penting. Pada masa ini, Nabi juga menggunakan ijtihad dalam menyelesaikan persoalan yang tidak ditemukan oleh wahyu. Ijtihad ini terkadang dikoreksi langsung melalui wahyu jika ada kesalahan. Nah, contoh yang terkenal pada saat itu adalah keputusan Nabi mengenai tawanan perang Badar. Nabi memutuskan untuk menebus tawanan tersebut dengan sejumlah uang. Tetapi kemudian turun wahyu yang mengoreksi keputusan tersebut yang dijelaskan pada Quran Surat Al-Anfal ayat 67-68. Keputusan hukum pada masa saat itu ialah sangat fleksibel karena umat Islam dapat bertanya langsung kepada Nabi Muhammad mengenai masalah-masalah hukum. Yang kedua ada masa Khulafaur Rasyidin. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, umat Islam menghadapi tantangan baru dalam mengelola urusan umat, terutama terkait dengan perluasan wilayah Islam yang sangat cepat. Wahyu telah berhenti dan oleh karena itu para sahabat harus menggunakan metode-metode tertentu untuk menetapkan hukum. Beberapa metode utama yang digunakan adalah yang pertama ada ijma' atau kesepakatan sahabat. Salah satu contoh penting adalah mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf oleh Abu Bakar setelah banyak hafiz yang gugur dalam perang Yamamah. Keputusan ini diambil setelah disarankan oleh Umar bin Khattab. Yang kedua ada qiyas atau analogi hukum. Sahabat menggunakan qiyas untuk mengatasi masalah yang tidak ditemukan dalam Al-Quran dan hadis. Misalnya Umar bin Khattab mengkiaskan zakat kuda dengan zakat ternak lainnya, karena keduanya memiliki manfaat ekonomi yang sama. Yang selanjutnya ada maslahah mursalah atau kemaslahatan umum. Metode ini digunakan ketika tidak ada teks dari Al-Quran atau hadis yang relevan dengan suatu masalah, tetapi ada kebutuhan untuk melindungi kepentingan umat. Nah, contohnya yang terkenal adalah keputusan Umar menangguhkan hukuman potong tangan bagi pencuri saat terjadi kelaparan di Madinah. Nah, pada saat ini walaupun sudah mulai ada ijtihad dan pengambilan keputusan hukum melalui metode-metode tersebut, hukum Islam masih sangat bersifat kontekstual dan fleksibel, disesuaikan dengan keadaan umat pada waktu itu. Yang ketiga ada masa tabi'in. Pada masa tabi'in, yaitu generasi setelah sahabat, fikih berkembang lebih luas seiring dengan penyebaran Islam ke berbagai negara atau wilayah baru. Muncul dua pendekatan utama dalam pengembangan fikih. Nah, yang pertama ada Ahlul Hadis atau kelompok Madinah. Kelompok ini berfokus pada hadis dan amal penduduk Madinah sebagai sumber hukum. Mereka berpegang teguh pada apa yang diajarkan oleh Nabi dan mengutamakan teks-teks Al-Quran serta hadis.
Imam Malik bin Anas adalah tokoh utama dalam pendekatan ini. Salah satu karya terkenalnya adalah Al-Muttawa, yang berisi hukum-hukum berbasis pada hadis-hadis yang sahih serta praktik penduduk Madinah. Yang berikutnya ada Ahlu Ra'yi atau kelompok Kufah. Kelompok ini lebih mengutamakan logika dan kias atau analogi dalam pengambilan keputusan hukum. Mereka menghadapi banyak masalah baru yang tidak langsung disebutkan pada Al-Quran dan hadis, sehingga diperlukan pendekatan analitis. Imam Abu Hanifah adalah tokoh terkemuka yang ada pada metode ini. Nah, ia juga mengembangkan metode ihsan, yaitu memilih solusi hukum yang lebih adil meskipun tidak selalu sesuai dengan kias, berdasarkan pada kebutuhan dan konteks sosial. Perbedaan antara kedua kelompok ini muncul karena di Madinah banyak sahabat yang hidup dan menjaga hadis. Sementara di Kufah, yang lebih jauh dari pusat kehidupan Nabi, banyak masalah baru yang memerlukan solusi hukum berdasarkan ijtihad. Nah, yang berikutnya ada masa pembukuan dan pembentukan mazhab. Pada periode ini, fikih mulai dibukukan dan berkembang menjadi mazhab-mazhab fikih utama. Beberapa mazhab besar yang muncul pada masa saat ini adalah yang pertama, ada mazhab Hanafi. Mazhab ini mengutamakan qiyas dan ihtisan dalam menetapkan hukum. Abu Hanifah lebih fleksibel dalam menggunakan analogi dan lebih mengutamakan maslahat umat. Yang berikutnya ada mazhab Maliki. Mazhab ini berpegang pada amal ahli Madinah atau praktek masyarakat Madinah. Sebagai sumber hukum yang penting, Imam Malik lebih mengutamakan kebiasaan dan konsensus penduduk Madinah yang dianggap sebagai cara hidup yang paling mendekati kehidupan pada zaman Nabi. Nah, yang berikutnya ada mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i merumuskan prinsip-prinsip dasar fikih yang dikenal dengan usul fikih, yang disusun secara sistematis dalam bukunya yaitu Ar-Risalah. Ia juga memperkenalkan metode yang lebih terstruktur dalam istinbat hukum, yaitu proses pengambilan hukum yang mencakup menggunakan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Yang terakhir ada mazhab Hambali. Mazhab ini lebih ketat dalam mengikuti hadis dan cenderung menolak qiyas, kecuali dalam keadaan mendesak. Imam Ahmad lebih berpegang pada teks-teks yang sahih dan cenderung menghindari ijtihad yang berlebihan. Pada masa saat ini, pembukuan hukum Islam semakin berkembang. Kitab-kitab besar seperti Al-Muttawa milik Imam Maliki, milik Imam Syafi'i, dan Al-Mughni milik Imam Hambali menjadi rujukan penting dalam ilmu fikih. Yang kelima ada masa abad pertengahan hingga modern. Pada masa saat ini, fikih semakin berkembang dan lebih terstruktur. Di tengah pembentukan mazhab-mazhab besar, fikih menghadapi tantangan-tantangan yang baru akibat kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, serta perkembangan sosial yang sangat pesat. Beberapa aspek yang berkembang selama masa saat ini yaitu, yang pertama ada pengembangan literatur fikih. Kitab-kitab fikih semakin banyak ditulis dan diperbanyak. Mazhab-mazhab semakin mapan dan literatur seperti Al-Muttawa milik Imam Maliki dan Al-Mughni milik Imam Hambali yang menjadi rujukan utama pada ilmu fikih. Yang selanjutnya ada fikih kontemporer. Pada masa modern, fikih menghadapi masalah-masalah baru seperti ekonomi Islam, hak asasi manusia, dan teknologi. Ulama mulai mengkaji kembali hukum Islam untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Misalnya, mengembangkan hukum ekonomi Islam yang merespon kebutuhan pasar keuangan seperti perbankan syariah. Yang selanjutnya ada reformasi fikih. Sejumlah ulama kontemporer mengusulkan reformasi dalam fikih agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Mereka menyoroti pentingnya ijtihad untuk menghadapi masalah-masalah baru yang tidak ditemukan dalam teks-teks klasik, seperti hukum yang berkaitan dengan hak perempuan, hukum internasional, dan politik modern. Nah, sekian presentasi atau materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.